Saya berlari 30 menit setiap hari selama sebulan. Apakah saya akan berhasil melakukan challenge ini? Nonton hingga akhir. Pada hari pertama saya sangat semangat berjuang untuk bangun pagi subuh-subuh dan melakukan video ini. Pada waktu itu pukul pas jam 4. Saya bersiap-siap buru-buru pada pagi hari, mengenakan sepatu, menyiapkan air putih, menyiapkan handphone, tas, dan lain-lain yang saya butuhkan untuk melakukan jogging ini. Saya jujur saja, saya sangat berantisipasi. Dikarenakan saya memang menyukai yang namanya berlari. Kalau misalnya masalah kecepatan, saya mahir. But what about endurance? Selama ini saya mencari motivasi untuk jogging. Ternyata inilah uprak biologi, kimia, dan PJOK yang menyelamatkan adanya kemalasan saya untuk berolahraga. Dan pada akhirnya saya menjadi se-efektif ini. Ini nggak tahu emang ide atau apa, emang ya rekam di luar sih. Ya, Bapak dan Ibu Guru sudah tahu aktivitas yang saya pilih adalah jogging. Goal yang saya pilih adalah untuk meraih 4 km di dalam 30 menit. Menurut saya itu tantangan yang cukup seru, jadi mari kita coba. Sudah pasti, sebelum saya jogging atau lari, saya sudah pasti mengawali dengan yang namanya warm up. Dan secara indirect sudah pasti mencegah yang adanya cedera. Dan ingat, warm up itu kunci. Setelah itu, saya berlari dengan cepat, seakan-akan tidak ada hari esok. Ketika kita berlari dengan cepat, detak jantung kita akan meningkat dikarenakan otot-otot membutuhkan lebih banyak oksigen, menyebabkan aliran darah kita juga meningkat. Pada saat kita berlari dengan cepat, kita juga akan merasakan bahwa tubuh kita itu suhunya meningkat. Ini disebabkan oleh proses metabolisme yang sangat tinggi untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk berlari dengan cepat. Kita juga akan mengeluarkan lebih banyak keringat untuk mendinginkan tubuh. Saat berlari, otot-otot kita juga bekerja lebih keras untuk menghasilkan gerakan yang cepat dan kuat. Hal ini dapat meningkatkan kekuatan daya tahan otot kita seiring waktu. Oke, sekarang mari kita ngomongin tentang makanan. Setiap hari, kita perlu asupan nutrisi yang tepat. Protein tinggi itu penting. Berapa kalori yang seharusnya kita konsumsi dan berapa lemak yang seharusnya dibutuhkan? Mari kita kupas. Bagi orang-orang yang suka lari, mereka dapat membakar kalori lebih banyak daripada orang pada umumnya. Lari juga sangat cepat membantu membakar kalori di dalam tubuh, sehingga kita dapat menghilangkan 748 kalori dalam 1 jam berlari. Bagi orang yang suka lari, konsumsi kalori dan lemak juga harus sesuai dengan kebutuhan kalori mereka yang mereka butuhkan. Pada umumnya orang dewasa dengan berat badan 60 kg membutuhkan sekitar 2000 kalori per hari untuk menjaga berat badan yang stabil. Namun, konsumsi kalori dan lemak juga harus disesuaikan dengan aktivitas fisik yang dilakukan, contohnya seperti lari. Protein juga tidak kalah penting. Dikarenakan protein memiliki tujuan untuk pemulihan dan pembentukan otot. Sebaiknya setiap hari asupkan protein sekitar 1,2 hingga 22 gram per kilogram berat badan. Dan selanjutnya adalah karbohidrat. Dikarenakan karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi para kita yang suka berlari. Contohnya seperti biji-bijian utuh, sayuran, dan buah-buahan, dan lain-lain. Dan yang paling penting, air. Jangan tunggu hingga haus, dikarenakan menjaga hidrasi itu juga sangat-sangat penting bagi kita yang berlari, dikarenakan kita mengeluarkan keringat lebih banyak daripada orang umumnya. Untuk makanan yang saya konsumsi, saya ingin jujur saja, saya tidak mencatat setiap hari makanan apa saja yang saya makan, tetapi yang saya lakukan adalah saya mengukur kalori makanan saya, yaitu 2000 kalori per hari. Dimana selama sebulan ini saya dimasakkan tempe, tahu, daging, telur, dan lain-lain yang berprotein tinggi. Sudah pasti sayur antara hijau-hijauan atau tomat yang sudah pasti mama saya siapkan setiap hari tidak pernah bolos. Ini kebetulan saya bisa merekam mama saya sedang memasak sop ayam dengan kentang dan telur. Jadi saya bisa membuat makanan ini sebagai salah satu contoh makanan saya yang berprotein tinggi.
Dan sekarang mari kita masuk ke dalam dunia kimia dengan membahas protein. Apa sih sebenarnya protein itu? Bagaimana struktur dan ciri-cirinya dan apa peranannya pada tubuh kita? Ini seperti Lego yang membentuk protein adalah molekul dan fungsi yang terdiri dari rantai panjang asam amino. Sebenarnya protein itu sangat serbaguna. Protein membantu pembentukan dan perbaikan jaringan protein dalam seperti otot dan kulit. Mereka juga berperan sebagai enzim hormon dan membawa oksigen dalam darah. Jadi bisa dibilang bahwa tanpa protein, tubuh kita tidak dapat berfungsi segimana mestinya. Sekarang saya akan menjelaskan struktur protein. Struktur dasar protein terbentuk dari sekuens atau urutan khusus asam amino. Ada 20 jenis asam amino yang berbeda. Dan urutan ini menentukan struktur akhir protein. Dan yang selanjutnya ada struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Protein memiliki tingkatan struktur yang berbeda, mulai dari urutan asam amino primer hingga bentuk 3 dimensi yang rumit atau kuartener. Sekarang penamaan protein. Nama umumnya protein itu dinamai berdasarkan fungsi atau sumbernya, seperti enzim, hormon, atau protein darah. Dan iupaknya, asam amino dalam urutan tertentu dapat memberikan nama spesifik pada protein dengan cara mengikuti aturan nomenklatur iupak. Hari pertama sudah selesai, dan seperti hari pertama lainnya, sudah pasti di bawah ekspektasi. Di hari pertama, saya bahkan tidak meraih yang namanya 2 km, melainkan saya meraih 1,7. Hampir dikit lagi mencapai 2 km. Pada hari kedua saya improve sedikit dan mencapai 1,8. Pada hari keempat saya meraih 1,9. Dan pada akhirnya pada hari ketujuh saya baru mencapai 2 km. Dan pada akhirnya sesuatu yang tidak enak terjadi. Dan ya, saya demam. Dan pada akhirnya saya sembuh total di minggu keempat Februari. Di mana Februari memiliki 4 minggu dan 1 hari ekstra dikarenakan tahun ini tahun kabisat. Saya coba meraih, saya melakukan apapun. Berlari setiap hari dan puji Tuhan. Dan pada akhir minggu kedua saya meraih 2,5. Itu menurut saya suatu achievement yang menurut saya berharga. Dikarenakan 4,3 di dalam 30 menit, berat menurut saya. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman sekalian sudah menonton video saya. Perjalanan dari yang tidak bisa jogging menjadi sedikit bisa jogging. Segitu saja dari ujian praktikum biologi kimia PI saya. Nama saya Joshua Marhaterangan. Sekian dan terima kasih.